Wahyu. Saat ini kita akan menjelaskan tentang rasio aktivitas dan rasio keuntungan. Yang pertama ada rasio aktivitas, yaitu untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan sumber dananya. Rasio aktivitas meliputi perputaran persediaan, perputaran piutang, perputaran aktiva, dan perputaran aktiva tetap. Berikut perhitungan rasio aktivitas dari contoh neraca dan laba rugi pada PT Citra Bangun Selaras yang kami dapat. Yang pertama ada perputaran persediaan. Karena perusahaan yang kami dapat bergerak di bidang jasa, maka kami tidak memiliki persediaan. Yang kedua ada perputaran piutang dengan rumus penjualan kredit dibagi dengan rata-rata piutang. Dari contoh PT Bangun Citra Selaras, penjualan kredit sejumlah Rp806.183.737 dibagi dengan rata-rata piutang Rp506.194.925 mendapatkan hasil 1,59. Yang kedua ada receivable collection period dengan rumus rata-rata piutang dikali dengan 360 dibagi dengan penjualan kredit. Dari contoh PT Citra Bangun Selaras, rata-rata piutang sejumlah Rp506.996.925 dikali dengan 360 kemudian dibagi dengan penjualan kredit sebesar Rp806.183.737 mendapatkan hasil sebesar 226. Yang ketiga ada perputaran aktivitas tetap dengan rumus penjualan dibagi dengan aktiva tetap. Dari contoh PT Bangun Citra Selaras, penjualan sejumlah Rp12.298.218 dibagi dengan aktiva tetap sejumlah Rp3.296.790.445 mendapatkan hasil 3,70. Kemudian yang keempat ada perputaran aktiva dengan rumus penjualan dibagi dengan total aktiva. Dari contoh PT Bangun Citra Selaras, penjualan sejumlah Rp12.298.218 dibagi dengan total aktiva sejumlah Rp6.423.963.775 mendapatkan hasil sebesar 1,86. Rasio keuntungan adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar tingkat keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan. Semakin besar tingkat keuntungan, menunjukkan semakin baik manajemen dalam mengelola perusahaan. Sesuai dengan laporan keuangan yang kami dapat, contoh perhitungan rasio keuntungan profit margin yang pertama yaitu gross profit margin, yaitu laba kotor dibagi dengan penjualan dikali dengan 100%, yaitu Rp1.687.683.098 dibagi dengan 12.298.218 dikali dengan 100% didapat 0,12%. Yang kedua yaitu profit margin, yaitu EAT dibagi dengan penjualan dikali 100%, yaitu Rp403.407.684 dibagi dengan 12.298.218 dikali dengan 100% didapat hasil 0,03%. Yang selanjutnya yaitu net profit margin, yaitu EBIT dibagi dengan penjualan dikali dengan 100%, yaitu Rp403.407.684 dibagi dengan 12.298.218 dikali dengan 100% sama dengan 0,03%. Kemudian yang selanjutnya yaitu return on asset, yaitu EBIT dibagi dengan total aktiva kemudian dikali dengan 100%, yaitu Rp403.407.684 dibagi dengan Rp6.423.963.775 dikali dengan 100% yaitu 0,06%.
return on equity, yaitu EAT dibagi dengan modal sendiri kemudian dikali dengan 100%, yaitu Rp403.407.684 dibagi dengan 4 miliar kemudian dikali dengan 100% didapat 0,1%. Selanjutnya yaitu return on investment, yaitu EAT per investasi dikali dengan 100%. Tetapi dalam contoh laporan keuangan kami tidak terdapat investasi. Yang selanjutnya yaitu earning per share, yaitu EAT per jumlah lembar saham. Begitu juga dengan ini, dalam contoh perhitungan laporan keuangan kami tidak terdapat jumlah lembar saham. Sekian video dari kami tentang rasio keuntungan dan rasio aktivitas. Terima kasih.